闪耀。靠，这连我都敢。支柱，一指就能破。所以，我想将家人加向侧。绝血城。只靠兽神兵和兵甲，先服。你们逃不掉了，那你们李飞呢？一刀出，和王，我已经锁定你了。倘若他找来高手助阵，但我夺走了飞船，为至于完全其部件，我一5000万军机械傀儡，损失大摇大摆。我就先拿你祭旗吧。快来不及了！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-184. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Pertarungan sengit telah terjadi antara Lao Feng dan juga 12 penjaga. Ini berhasil didominasi oleh Lao Feng. Pada lawannya cukup banyak, namun dia mampu memberikan tekanan balik kepada mereka. Sampai-sampai membuat 12 penjaga ini secara terus-menerus dihabisi olehnya. Namun yang menjadi masalah, mereka itu dapat memulihkan diri dengan cepat. Walaupun begitu, Lao Feng tetap menanamkan ketakutan kepada mereka, yang seakan-akan 12 penjaga tidak akan bisa menang dari dirinya. Selain itu, Lao Feng juga menganggap suku Kau hanya berisikan orang-orang lemah saja. Karena hal itu, Pan Ye pun menjadi begitu murka. Ia langsung saja menghampiri Lao Feng dan mengajaknya untuk bertarung. Berhubung lawannya berada di tingkat Andeying, jadi Lao Feng pun mengeluarkan binatang bertanduk emas untuk dapat menghabisinya. Sesuai dengan dugaan, kalau monster tanduk emas begitu mendominasi jalannya pertarungan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di tempat yang sama, di mana Lao Feng tengah berlatih selama ribuan tahun. Teknik yang dia pelajari sebelumnya seakan-akan sudah menyatu dengan tubuhnya. Metode serangan sayap pada monster tanduk emas juga telah semakin matang. Sebenarnya memang masih ada kekurangan pada teknik itu, jadi Lao Feng masihlah membutuhkan waktu untuk bisa menyempurnakannya. Di saat umat manusia tengah kesulitan, Lao Feng dan wujud monster tanduk emas datang dengan selalu memberikan bantuan kepada mereka. Hanya saja mereka masihlah belum tahu siapa yang membantu ini. Pasalnya hanya Tuan Penguasa Kota Kekacauan saja yang tahu kalau itu adalah Lao Feng. Ada begitu banyak pemimpin kuat dari 3 ras yang telah berhasil Lao Feng kalahkan. Kemunculan monster tanduk emas bagaikan angin segar untuk ras manusia. Sedangkan Lao Feng sendiri merasa begitu puas dengan pencapaiannya sejauh ini, karena keinginannya untuk melindungi bumi telah membuatnya mengalami petualangan yang luar biasa. Lao Feng juga menerapkan perkataan dari gurunya, kalau apapun yang dirinya ciptakan akan jauh lebih cocok untuk bisa dia gunakan. Tuan Penguasa Kota Kekacauan sangatlah percaya kepadanya. Bahkan dia sendiri yang akan membantu Lao Feng memilih nama untuk teknik barunya itu. Bagi Lao Feng, dia yang awalnya hanyalah manusia bumi sama sekali tidak menyangka dengan apa yang dia alami sejauh ini. Padahal tujuan awalnya hanyalah melindungi keluarga dan rekan-rekannya saja. Tapi dengan kekuatan yang Lao Feng sekarang miliki, maka dia itu ingin melindungi hal yang jauh lebih tinggi lagi. Maka karena itulah nama dari teknik ini akan menunjukkan mengenai perjalanan Lao Feng sebenarnya. 所以，我想将家人加向侧。绝血城。
Xian berpindah ke sebuah tempat di mana kita pun diperlihatkan dengan beberapa makhluk. Di sana terdapat makhluk lainnya, namun ia bisa berbicara. Sepertinya dia itu berasal dari suatu ras. Entah apa yang terjadi karena ia bersama dengan kelompoknya menangis. Sebab tidaklah dapat menemukan hal yang mereka cari. Padahal sudah banyak waktu yang mereka habiskan untuk menemukan hal tersebut. Di saat pasukan ras manusia ingin melakukan perjalanan, terlihat kalau Lo Feng juga pergi ke benua utama. Sebenarnya benua Yanji tidaklah sebagus Pulau Husua, di mana di sana terdapat orang kuat yang kemungkinan besar tingkatnya berada di atas Andeying. Babata takut Lo Feng akan menjadi target utama. Hanya saja Lo Feng menenangkan Babata karena dia ini sudah cukup percaya diri untuk bisa pergi ke sana. Terlebih lagi, petunjuk harta yang dia cari semuanya tertuju ke benua utama. Di sana Lo Feng pun melihat hal yang menarik. Ternyata penghuni benua Yanji sudah punah selama miliaran tahun. Tapi peninggalan di sini masih mengandung energi yang sama samar. Lo Feng pun mulai membayangkan mengenai peradaban dari orang-orang Yanji. Sayang sekali mereka itu harus musnah karena pertarungan yang terjadi antara 4 ras di benua mereka. Terdapat begitu banyak korban dari kejadian tersebut. Beberapa sempat mengungsi dan bahkan bersembunyi jauh di dalam benua. Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, ada 10 pagoda pengorbanan yang telah ditemukan. Semuanya sudah dibagi. Kini hanya tinggal menara pengorbanan yang belum ditemukan. Itu terlalu sulit bahkan oleh sosok Andeying sekalipun. Tidak ada satupun orang yang sejauh ini tahu mengenai titik pasti dari harta itu. Sino berpindah ke sosok dari klan otomat, di mana dia itu tengah menjalankan misi dari tuannya. Selain itu dirinya juga cukup puas dengan apa yang telah dia dapatkan sejauh ini. Hanya saja ada sebuah informasi kalau pesawatnya tengah diserang oleh pihak lain, yang mana itu ternyata adalah pesawat milik Lo Feng. Kita pun dibawa kepada Lo Feng yang tengah bersiap untuk bertarung. Tanpa banyak basa-basi, dia langsung saja menggunakan teknik barunya. Serangan yang dia lancarkan itu membuat 2 ras iblis yang berusaha untuk melarikan diri lenyap begitu saja. Bahkan inti jiwa mereka juga seketika lenyap. Selain itu, binatang monster di sana juga harus menjadi korban dari serangan Lo Feng. Hanya saja makhluk itu memiliki kemampuan untuk bisa memulihkan diri. Hanya saja ada orang lain yang mengincar makhluk ini dan langsung saja melakukan penyerangan, di mana Lo Feng sulit untuk bisa menahan serangan itu. Walaupun begitu, Lo Feng masihlah sempat mengambil harta di sana karena monster tadi sudah berhasil sosok itu habisi. Ini ternyata serangan dari ras otomat sebelumnya. Babata bahkan tidak dapat merasakan kehadirannya, yang mana sepertinya tempat ini sudah dia isolasi. Babata juga yakin kalau sosok ini jauh lebih kuat dari Ratu Serangga. Sebenarnya pertarungan ini terlalu merugikan Lo Feng karena dia itu tidak tahu di manakah musuh berada. Jadi dia akan mencari tempat yang aman dulu. Hanya saja para boneka robot mulai dikeluarkan, di mana mereka akan melakukan pengepungan kepada Lo Feng. Dengan jumlah sebanyak 9 juta robot kelas F, maka Lo Feng akan kesulitan. Setidaknya butuh 90 juta anggota untuk bisa menghadapi lawan sebanyak ini. Serangan langsung saja mereka siapkan dan arahkan kepada Lo Feng. Dengan serangan sebanyak ini, maka mereka yakin Lo Feng pasti akan berakhir. Karena bagaimanapun terlihat dengan begitu jelas kalau Lo Feng kewalahan menahan serangan dari berbagai arah. Pertarungan ini sangatlah sulit Lo Feng menangkan. Tapi jika dia berhasil mengalahkan sosok itu, maka bukan tidak mungkin ia bisa mendapatkan begitu banyak harta karun. Tanpa pikir panjang, Lo Feng pun akan mencari cara untuk dapat mengatasi serangan mereka dan juga melakukan serangan secara langsung kepada sosok yang mengendalikan para robot. Tapi ras otomat ini tidaklah bodoh. Ia berusaha untuk menjaga jarak dari Lo Feng supaya dia tidak mendekat. Hal ini tentu saja Lo Feng sadari. Andai saja dia lengah sedikit saja, maka yang ada malah dia yang akan mati. Sosok ini memberikan pujian kepada Lo Feng karena sampai sejauh ini dia masih mampu bertahan dari berbagai serangannya.
Dengan begini dia pun akan menggunakan teknik dari guntur ilahinya untuk dapat menghabisi Lo Fang. Selama dia melakukan persiapan itu, para robotnya pun dirinya minta untuk mengurung Lo Fang. Karena dengan begitu dia tidak akan dapat memiliki celah untuk bisa melarikan diri. Serangan langsung saja mereka lakukan yang tertuju langsung kepadanya. Lo Fang berusaha untuk melarikan diri, hanya saja skala pelariannya kini jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Pada akhirnya Lo Fang pun harus terkena serangan yang mengakibatkan ledakan cukup besar. Sosok ini tahu kalau serangan barusan masihlah belum bisa menumbangkannya. Maka karena itulah dia pun kembali memberikan perintah kepada pasukannya untuk bisa menyerang lagi. Kini serangan pedang telah diarahkan kepada Lo Fang. Skala serangannya itu besar, jadi sulit untuk dia hindari. Pada akhirnya Lo Fang pun mulai melakukan sesuatu di mana tentu saja dia mengeluarkan tubuh monster tanduk emasnya. Dengan kekuatan dari monster ini, maka sangatlah mudah bagi Lo Fang untuk menghancurkan formasi tersebut. Bahkan sosok ini sampai terkejut dengan apa yang barusan dirinya lihat. Ia pun seketika saja tertarik untuk bisa mengalahkannya. Hanya saja Lo Fang tidak akan membiarkan dia membuat rencana lagi. Serangan teruslah dirinya lakukan, yang mana para robot tidak dapat mengatasinya. Namun bukan berarti sosok ini akan tinggal diam saja. Rencana lainnya sudah dia siapkan, yang mana mereka berusaha untuk menyerang monster tanduk emas. Tapi semua itu sia-sia saja, karena Lo Fang berhasil mengalahkan mereka. Sampai akhirnya sebuah serangan lanjutan pun mulai dia lakukan. Tapi lagi dan lagi Lo Fang menggunakan langkah petirnya untuk bisa mengatasi mereka. Serangan cepat ini seketika saja membuat sosok itu menjadi kebingungan. Karena para robotnya itu berhasil dikalahkan dalam sekejap dan juga dihisap ke dalam cincin penyimpanan Lo Fang. Ia tidaklah menduga dengan apa yang terjadi saat ini. Karena bagaimana mungkin monster tanduk emas melakukan pergerakan segila itu. Babata dan Atuka merasa begitu senang, pasalnya mereka telah mendapatkan begitu banyak robot-robot kelas F. Bahkan masih ada yang berdatangan. Pada akhirnya sosok ini pun mundur karena bagaimanapun dia sudah begitu banyak kehilangan pasukannya. Tidak ingin menerima kekalahan begitu saja, maka dialah yang akan turun tangan untuk dapat mengatasi Lo Fang. Berbagai serangan langsung saja dia lakukan untuk bisa membawa Lo Fang masuk ke dalam tempatnya. Lo Fang sepertinya telah dibawa masuk yang membuat dia kebingungan bagaimana hal ini terjadi. Bagi sosok itu, hal ini telah menjadi akhir yang begitu cepat untuk Lo Fang. Maka karena itulah sosok itu meminta Lo Fang untuk mencoba menghibur dirinya. Pada saat itulah serangan langsung saja dia arahkan. Yang mana Lo Fang mencoba untuk tetap tenang dulu. Pasalnya lawannya kali ini memiliki pergerakan yang sulit untuk ditebak. Selain itu, kekuatan yang dia miliki juga tidaklah dirinya ketahui. Lo Fang mencoba menghindari hal itu karena bagaimanapun serangan ini sepertinya sangatlah berbahaya. Tapi kemanapun dirinya pergi, Lo Fang berhasil tertangkap juga. Kini pergerakannya pun sudah ditahan oleh kekuatan itu. Dan begini serangan lanjutan langsung saja mereka lancarkan untuk dapat memusnahkannya. Serangan tadi sangatlah kuat, bahkan bagi Lo Fang sendiri ini terlalu sulit untuk bisa dirinya tahan. Kini monster tanduk emasnya sudah terluka. Lo Fang harus memikirkan cara agar bisa memenangkan pertarungan itu. Tapi lagi dan lagi, sosok ini melakukan pergerakan dengan sangat cepat, yakni mengurung Lo Fang ke dalam sebuah serangan yang cukup mengerikan. Pasalnya, cincin penggiling sudah siap untuk memotong-motong tubuh monster tanduk emas. Perlahan namun pasti terlihat kalau serangan itu mulai melukai Lo Fang. Hingga padarnya sosok ini pun percaya kalau itu akan menjadi akhirnya. Namun sejak tadi Lo Fang ternyata sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa serius. Pasalnya dia sudah menemukan jawaban untuk bisa mengatasi mereka. Sebuah serangan yang begitu besar pun telah dirinya ciptakan supaya Lo Fang itu dapat masuk ke dalam dunia miliknya.
Setelah tiba di sana, Lo Fong pun langsung saja memberikan perintah kepada Irina untuk meminta para serangga Zerg supaya bisa melakukan serangan kepada tempat ini. Irina paham dan tanpa basa-basi lagi, sebuah serangan skala besar langsung saja dia lakukan. Hal ini seketika saja melubangi tempat di sana. Melihat hal itu, sontak saja membuat sosok ini penasaran dengan apa yang terjadi di dalam sana. Sedangkan di sisi Lo Fong, terlihat Irina yang tengah memberikan perintah kepada para kawanannya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Serangan yang dilakukan oleh para serangga Zerg benar-benar mengejutkan ras otomat ini. Karena bagaimanapun seharusnya teknik yang dia bangun tidak mungkin dapat dihancurkan. Selain itu, bagaimana cara Lo Fong memiliki begitu banyak serangga Zerg sebagai bawahannya. Di sisi Lo Fong sendiri, dia meminta Irina untuk mengatur 10 serangga untuk melakukan penyerangan kepada sistem kendali. Karena bagaimanapun hal ini harus mereka hancurkan secara total. Irina paham dan kita pun diperlihatkan dengan ribuan serangga Zerg yang melakukan penyerangan tanpa henti terhadap kapal luar angkasa di sana. Hanya dalam waktu sekejap saja, ras otomat ini kehilangan salah satu kapal intinya. Setelah berhasil membuatnya tidak dapat bergerak, Lo Fong langsung saja menyimpan kapal tersebut. Ras otomat ini mencoba untuk melakukan perlawanan kepada Lo Fong, tapi semua itu sia-sia saja. Sedangkan Babata sendiri merasa begitu senang. Hal berbeda ditunjukkan oleh sosok ini karena bagaimanapun dirinya harus kehilangan begitu banyak pasukan. Terlebih lagi, Lo Fong seakan-akan tengah meremehkan dirinya. Sebagai seseorang yang tidak ingin kalah, maka dia berencana untuk menjebak Lo Fong ke dalam harta yang dia andalkan. Dia yakin kalau semua itu tidak akan dapat Lo Fong lawan. Sedangkan Lo Fong sendiri berencana untuk pergi ke tempat lain. Hanya saja kemungkinan ia akan dilacak dengan mudah. Jikapun Lo Fong menggunakan pesawat meteoroidnya, itu akan menghabiskan banyak waktu. Lo Fong harus memikirkan rencana yang tepat, karena dia itu berada di benua utama. Andai saja sosok ini memikirkan, maka hal itu akan jauh lebih berbahaya untuk Lo Fong. Lo Fong pun berencana untuk menggunakan hal ini supaya dapat lepas dari pengejarannya. Dugaan Lo Fong sepertinya benar karena sosok ini telah menghubungi seseorang untuk membantunya menghabisi lawannya. Namun semua itu seketika saja terhenti karena tiba-tiba saja keberadaan Lo Fong hilang dari radarnya. Bahkan seberapa keras pun dia berusaha untuk melacak, semua itu sia-sia saja. Alasan mengapa Lo Fong bisa pergi dengan mudah karena ada bantuan yang dia dapatkan. Ini semua berasal dari sosok Xing Huan. Kemampuannya sangatlah hebat dan mampu memindahkan diri Lo Fong dalam waktu yang begitu singkat. Lo Fong berterima kasih atas bantuan yang dia berikan. Xing Huan tidaklah mempermasalahkan hal itu karena bagaimanapun Lo Fong adalah sosok yang terkenal. Selain itu, jumlah poin yang dia miliki juga sangatlah banyak. Xing Huan pun mempersilahkan Lo Fong untuk meminta bantuannya lagi jika dia mengalami masalah. Sesaat kemudian, Xing Huan pun pergi dari hadapan Lo Fong, yang mana dirinya kini telah berada di sebuah tempat. Meskipun begitu, untuk bisa kemari, Lo Fong harus membayar dengan harga yang cukup mahal. Bahkan hampir seluruh aset Huyanbo bisa dirinya serahkan kepada Xing Huan. Babata merasa ini tidak perlu disesali. Karena bagaimanapun saat ini Lo Fong telah diburu oleh banyak orang. Benar saja terlihat ada begitu banyak ras otomat yang berkumpul. Tujuan mereka tentu adalah masalah di monster tanduk emas. Keberadaannya di pihak manusia bagaikan ancaman untuk mereka. Jadi sebagai ras otomat mereka harus membalas apa yang telah dia perbuat. 50 juta poin akan diberikan sebagai hadiah untuk menemukan Lo Fong. Xino berpindah ke tempat di mana rekan-rekan Lo Fong berada. Sayembara untuk memburu Silver Wing King sudah menyebar kemana-mana. Bahkan sayap kirinya dilabeli sebanyak 50 juta poin. Ini merupakan harga yang benar-benar sangatlah tinggi. Di sisi lain, Lo Fong tengah melakukan perjalanan. Untuk saat ini dia tidak akan mengeluarkan monster tanduk emas dulu. Pasalnya kondisi tidaklah aman. Babata menyarankan untuk membeli detektor kelas atas supaya bisa menghindari situasi yang seperti sebelumnya. Hanya saja di sini Lo Fong merasakan hal yang cukup aneh. Entah kenapa setiap sel di tubuh Lo Fong seakan-akan merasakan sesuatu. Perasaan ini sudah cukup lama tidak dia rasakan. Ia pun penasaran siapakah sosok itu, sampai-sampai membuat dirinya merasa tidak begitu tenang.
Nah, kita pun diperlihatkan dengan kapal luar angkasa dari sosok yang sedang Lo Fong rasakan, di mana ia begitu misterius karena dia berada di dalam sebuah kapsul. Kedua bawahannya pun memberitahu kalau mereka menemukan pesawat ras manusia yang bisa mereka jangkau dengan mudah. Sosok ini tidak menduga kalau di medan perang Yunwei, yang merupakan medan perang terkuat, ada ras manusia yang berani masuk lebih dalam. Seharusnya sebagai ras manusia mereka memiliki bantuan di sisinya, jadi mereka itu harus berhati-hati. Namun pemimpin mereka menenangkan karena inilah alasan mengapa Rastan bergerak dalam ras iblis untuk memberikan bantuan. Baginya manusia sangatlah sombong karena tidak mau bergabung dengan ras manapun. Jadi sebagai Rastan dia ingin menunjukkan kalau ras manusia itu tidak akan dapat berbuat terlalu banyak. Sepertinya sosok ini akan melakukan pengejaran kepada kapal meteoroid. Sedangkan Lo Fong sendiri tahu betul kalau ada yang telah mengikutinya. Sepertinya dia itu memiliki niatan jahat. Babata sendiri kesal karena mesin detektor tidak dapat merasakan hal itu. Baginya musuh Lo Fong kali ini akan berbahaya. Hanya saja Lo Fong tidak ingin melarikan diri, pasalnya entah mengapa dia ini sedang begitu bersemangat. Ia tahu betul kalau musuhnya itu datang dalam waktu yang begitu cepat. Namun saat ini Lo Fong masihlah belum membuat keputusan apapun. Hingga akhirnya Rastan ini pun sampai di titik tujuan. Untung saja Lo Fong mendengarkan perkataan Babata dan memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Kembali kepada Lo Fong yang tengah berada di markas ras manusia. Saat ini dirinya masihlah bisa menahan diri, namun segala hal di depan sana masih belum Lo Fong yakini. Apakah dia itu bisa bertahan atau tidak? Lo Fong akan memanfaatkan waktu ini untuk mengubah kegagalannya menjadi keuntungan. Harta yang sebelumnya dia dapatkan akan dia jual dengan harga yang tinggi. Karena bagaimanapun robot-robot yang berhasil dia dapatkan memiliki kualitas yang cukup tinggi juga. Lo Fong mendapatkan bantuan dari gurunya, dengan begitulah dia bisa mendapatkan 6,1 miliar dari hasil penjualannya. Hasil yang dirinya dapatkan ini benar-benar sangatlah banyak dan memulihkan begitu banyak aset Lo Fong. Babata dan yang lainnya tentu saja berpesta ria dengan hasil tersebut. Langkah kedua Lo Fong akan membeli detektor canggih supaya bisa merasakan keberadaan musuh dari jauh. Lo Fong bahkan membeli 2 untuk jarak jauh dan dekat. Harga dari 2 detektor ini cukup mahal, yakni di harga 3,8 miliar. Langkah ketiga, Lo Fong akan membeli Boyonteng dan kristal vulkan. Dengan membeli semua ini, maka Lo Fong bisa menggunakannya di kondisi darurat dengan sangat mudah. Meskipun harganya cukup mahal, tapi ini merupakan langkah pencegahan. Setelah semua itu Lo Fong pun memberikan makan kepada Mo Yanfin supaya dia itu bisa mengalami peningkatan kekuatan lagi. Perlahan-lahan pasti Mo Yanfin mulai bereaksi. Namun kali ini ada yang aneh karena terdengar sebuah suara kalau dirinya saatlah menyukai pemberian tuannya. Tekanan mikro asal-usul alam semesta pun telah berhasil dikeluarkannya, yang tentu membuat Lo Fong senang. Mo Yanfin juga senang karena tuannya telah membantunya mencapai tingkat Undying. Bahkan dengan peningkatan ini, Mo Yanfin bisa jauh lebih kuat lagi. Melihat perkembangannya membuat Lo Fong tidak ingin kalah. Dia akan berjuang sekeras mungkin untuk bisa meningkatkan kekuatannya. Perlahan-lahan Lo Fong akan meningkatkan armornya dulu. Berbagai penelitian juga telah dia lakukan dan tubuh manusia itu juga telah menerima begitu banyak kristal darah. Selain tubuh manusia, tubuh monster tanduk emas juga telah menerima kristal darah lagi. Bagi Babata, apa yang Lo Fong lakukan jauh melampaui apa yang bisa manusia lakukan. Selain itu, berdasarkan hasil yang Babata telusuri, meridian darah terbangun setelah batunya jatuh, dan kristal yang ada di sana mulai melakukan pembekuan untuk menghentikan darahnya. Berhubung binatang emas merupakan binatang kosmik, maka dia pasti memiliki suatu hubungan dengan dewa binatang. Babata menyarankan untuk membangun sebuah menara penghalang pengorbanan karena sepertinya akan meningkatkan kekuatan dari binatang bertanduk emas. Lo Fong tentu saja merasa itu benar. Namun keberadaan misterius yang membuat darahnya mendidih membuat Lo Fong penasaran siapakah itu. Sudah saatnya bagi Lo Fong untuk kembali ke medan perang. Perjalanan pun mulai Lo Fong lakukan lagi, di mana kapal meteoritnya sudah keluar dari camp manusia.
Di sana Lo Fang sempat berpapasan dengan rekan-rekannya. Lo Fang tidaklah singgah dulu karena bagaimanapun tujuannya tetap sama, yakni benua utama. Baru saja sampai, Lo Fang langsung merasakan keberadaan yang tidak asing itu. Jadi dia pun meminta Babata untuk mengikuti asal dari kekuatan tersebut. Detektor yang Lo Fang baru beli dapat merasakan keberadaan mereka, yang mana hal ini tentu saja dirasakan oleh 3 orang yang telah melakukan pemburuan kepada ras manusia. Ketiga rasan ini merasakan adanya sosok yang mengawasi mereka. Jadi mereka mencoba untuk melawan detektor tersebut. Hanya saja salah satu dari rekan mereka menyadari kalau detektor yang Lo Fang miliki jauh lebih kuat. Benar saja, Lo Fang sudah tahu siapa mereka yang merupakan suku Nasi. Mereka berasal dari tempat terpencil. Meskipun mereka suku yang cukup ditakuti, namun Lo Fang memberikan pujian kepada mereka. Sepertinya dia ini akan tetap mencoba melihat seberapa kuat orang-orang tersebut. Sebuah penghalang langsung saja dibentuk oleh ketiga sosok ini, supaya dapat melindungi mereka dari detektor tersebut. Tindakan mereka kembali dipuji oleh Lo Fang, pasalnya dengan menggunakan hal itu, maka keberadaannya akan diketahui. Mereka tidak bermusuhan dengan Lo Fang, namun jika dia tetap ingin melawan, maka mereka ini sudah menghubungi bala bantuan. Ratu Serangga Zek akan segera datang untuk bisa memberikan perlawanan kepada Lo Fang. Mereka penasaran jika hal ini terjadi, maka siapa yang akan mati dulu. Sebenarnya ini semua cuma ancaman saja, karena jika sosok kuat ini mundur, maka mereka akan baik-baik saja. Merasa kalau sinyal detektor Lo Fang menghilang, mereka pun menganggap kalau orang kuat itu telah mundur. Namun itu tidak seperti apa yang mereka pikirkan, karena bagaimanapun Lo Fang telah memberikan perintah kepada Irina untuk memberikan. Seluruh serangga Zek pun mulai menyiapkan serangan. Mereka itu pasti tidak akan pernah menduga kalau akan diserang oleh hal ini. Serangan yang dilakukan oleh para serangga Zek bisa dan mudah menembus pertahanan yang dibentuk oleh mereka. Hanya saja orang-orang ini menggunakan pertahanan dari pesawat luar angkasa, supaya mereka itu masih dapat selamat dari serangan tadi. Meskipun mereka masih hidup, tapi Lo Fang akan turun tangan dengan menggunakan tubuh monster tanduk emasnya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Ternyata Lo Fang masih berhadapan dengan ras otomat ini. Lawannya cukup merepotkan dirinya, pasalnya waktu seakan-akan melambat dalam pertarungan tersebut. Tidak hanya itu saja, namun Lo Fang yang telah menggunakan tubuh dari monster tanduk emas sekalipun juga kesulitan. Walaupun gitu, Lo Fang masih mencoba untuk memberikan perlawanan, sambil mencari titik lemah dari teknik yang dia gunakan. Selain itu, ada sosok yang juga memperhatikan Lo Fang. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. 你们逃不掉了，那你们李飞呢？